untuk mau beribadah melalui live streaming ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh Tuhan. Membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami. Karena kami percaya kehadiran Tuhan akan dinyatakan bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus selalu untuk selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus,
persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Musim boleh berubah, namun kasih-Mu untuk kami ya Tuhan sedikit pun tidak berubah ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kami akan selalu mengucap syukur dan terima kasih untuk-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus, thank you. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur kita. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. One more time. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan kita. Kita percaya apapun yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini, semua tidak terlepas dari pengetahuan Tuhan Yesus. Walau saat ini keadaan sungguh tidak mengenakan, situasi yang tidak aman, dengan keadaan kacau, namun tetap percaya hari esok akan lebih indah daripada hari ini. Karena Tuhan telah merancangkan semuanya yang indah, yang sempurna untuk kita.
kita. Mari kita nyanyikan, ku tahu rencanamu. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan
yang kami perkatakan terjadi, sungguh terjadi ya Tuhan. Kami diperbaharui, kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan bahkan kami disembuhkan dari segala perkara ya Tuhan. Saat ini kami mau membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus urapi bibir dan lidah hamba-Mu itu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan dan firman yang keluar menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan IWC Online. Apa kabar saudara? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, diberkati oleh Tuhan. Saudara, di hari-hari ini ada begitu banyak keadaan yang membuat kita bingung, khawatir, resah, takut, dan cemas. Kadang-kadang juga membuat kita serba salah. Mungkin hal ini disebabkan karena kita sudah hampir 3 bulan harus stay at home. Ya. Saudara, dengan adanya kita harus diam di rumah, ini membuat kita merasakan perasaan yang serba salah. Yang biasanya kita selalu keluar untuk bekerja, anak-anak pergi sekolah, mungkin kita yang berusaha selalu berjalan tiap hari, tetapi tiba-tiba kita harus stay at home. Perasaan ini yang membuat setiap hati kita akan menjadi resah, apalagi dengan adanya hal-hal yang sangat menakutkan. Saudara, satu hal yang ingin saya beritahukan, bahwa hari-hari ini kita dihadapkan oleh ketidakpastian. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang memiliki kepastian. Saudara, berapa lama COVID-19 ini akan berlalu? Tidak ada yang tahu. Sampai saat ini tidak ada kepastian. COVID-19 yang membuat seluruh dunia ini menjadi kalang kabut, menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, tidak ada yang bisa prediksi. Belum lagi masalah lain. Bukannya hanya masalah corona. Karena corona, masalah lain timbul, yaitu masalah krisis ekonomi. Banyak sekali orang-orang bekerja di PHK. Yang punya usaha bisnis banyak yang ditutup. Bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, perusahaan yang besar pun harus tutup oleh karena adanya pandemi COVID-19. Belum lagi krisis sosial, krisis politik yang selalu bergejolak pada saat ini. Tidak ada kepastian kapan ini akan berlalu. Tapi saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita tahu hanya ada satu kepastian, yaitu di dalam Tuhan. Amin. Pemerintah Amerika baru saja membuka kebijaksanaan untuk membuka kembali semua perusahaan-perusahaan, toko-toko, kantor-kantor. Walaupun saudara, corona masih ada di antara kita, tetapi tidak ada pilihan. Karena kalau tidak demikian, ekonomi akan kolaps. Oleh karena itu saudara, walaupun saat ini dibuka, yang menjadi tanggung jawab adalah diri kita sendiri. Kita yang harus menjaga diri kita. Kita yang harus menjaga kesehatan kita. Karena tidak ada kepastian saat ini. Hari ini saya berbicara mengenai menghadapi kepastian. Baru saja 1 minggu semua bisnis dibuka. Tapi apa yang terjadi?
George Floyd case muncul yang menggegerkan seluruh Amerika. Bukannya hanya Amerika, tapi seluruh dunia ikut merasakan akan kasus George Floyd. Apa yang akan terjadi? Gak ada yang tahu. Apalagi setelah ini. Mungkin saudara bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan, apakah engkau tidak peduli melihat anakmu binasa? Apakah engkau tidak peduli melihat anak-anakmu mengalami tekanan demi tekanan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum terjadinya COVID-19, banyak orang pintar. Banyak orang-orang berpikir bahwa dia bisa melakukan segalanya. Dia bisa melakukan apapun karena dia menganggap dirinya pandai, menganggap dirinya pintar. Dia bisa menguasai seluruh dunia ini. Tetapi dengan munculnya pandemi COVID-19 ini, sebuah virus yang kecil, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata, membuat orang-orang pintar, negara-negara besar, negara superpower seperti Amerika ini berkecimpungan. Bingung bagaimana cara menanganinya. Sampai sekarang ini pun masih belum tahu bagaimana cara menangani untuk virus yang kecil ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingat saudara, bahwa manusia tidaklah ada artinya di hadapan Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal yang 14, Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Mari saudara yang di rumah buka Alkitab saudara, kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidupmu itu sama dengan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ke-15. Sementara kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Demikian firman Tuhan. Jadi di dalam Yakobus ini berkata bahwa apakah artinya hidupmu ini seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi akan lenyap. Untuk apa engkau hidup di dalam congkakmu? Untuk apa engkau memegahkan dirimu? Karena itu adalah salah. Ini firman Tuhan yang berkata. Saudara, saya teringat kepada penyanyi Beatles yang sangat terkenal, yaitu John Lennon. Dia pernah berkata, karena saking tenarnya, dia berkata bahwa saya lebih tenar daripada Tuhan Yesus. Sombong. Tapi apa yang terjadi saudara? Setahun setelah dia mengatakan demikian, dia mati ditembak oleh penggemarnya sendiri. Karena kesombongan. Contoh yang kedua, kita tahu siapa Marilyn Monroe. Bintang film yang sangat terkenal saat itu. Suatu ketika, Billy Graham menginjilkan Injil kepada Marilyn Monroe. Tapi apa yang dia katakan? Aku tidak butuh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mati. Sampai sekarang kita nggak tahu apakah karena kematiannya karena politik atau karena bunuh diri. Kita nggak mau tahu akan itu. Tetapi orang yang sombong tidak ada yang tahu kepastian kekekalan dari hidupnya. Saudara,
ini contoh, yaitu Tancredo Neves mencalonkan diri untuk menjadi presiden Brasil. Dia berkata, kalau saja aku dapat suara 500.000, tidak ada satu orang pun yang menghalangi aku untuk jadi presiden Brasil. Walaupun Tuhan tidak bisa menghalangiku. Luar biasa. Memegahkan diri. Sombong. Dia tidak tahu akan hari esok apa yang terjadi. Tapi dia meninggal sehari sebelum dia dilantik untuk menjadi presiden. Oleh karena komplikasi akan operasi yang dilakukan. Saudara, siapa manusia itu? Manusia bagaikan uap. Saat ini keluar, saat sekejap aja akan hilang. Tidak ada yang perlu disombongkan. Tidak ada kepastian di dalam hidupmu tanpa adanya Tuhan di dalam hidupmu. Kita harus mengerti, saudara. Kita harus belajar untuk kita selalu bersandar kepada Tuhan. Untuk kita selalu menyerahkan hidup kita, masa depan kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan baca dari Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin. Di dalam kejadian ini, semenjak kejatuhan Adam di dalam dosa, saudara, bumi ini sudah tidak memiliki kestabilan. Tidak ada kepastian. Selalu tergejolak. Gejolak dan ketidakpastian. Saya mau mengingatkan kepada saudara, ketidakpastian ekonomi. Karena di sini dikatakan sejak bahwa engkau harus bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini berbicara mengenai ekonomi, saudara. Banyak orang yang takut pada hari-hari ini, saudara, karena keadaan yang tidak menentu. Saya mau ingatkan kepada saudara, hari-hari ini kita hidup di dalam menghadapi ketidakpastian. Ketika perekonomian normal berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan mudah sekali, semuanya berjalan dengan baik, kita tidak melihat akan adanya campur tangan Tuhan. Tapi saudara, kalau engkau mau mengetahui cara kerja ekonomi Allah, sangat berbeda sekali dengan ekonomi secara dunia. Ekonomi Allah bekerja pada saat krisis terjadi. Pada saat di mana dunia mengalami krisis ekonomi. Di mana pada saat itu tidak ada yang bisa diandalkan dari dunia ini. Di situ Allah bekerja. Ekonomi Allah akan bekerja di saat saya krisis. Oleh karena itu, saudara, di tengah-tengah virus ini, di tengah-tengah gejolak ekonomi yang tidak menentu, banyak anak-anak Tuhan yang diberkati oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Perekonomian Allah bekerja bagi anak-anaknya yang mengandalkan akan cara kerja Allah di dalam hidupnya. Saya akan bacakan lagi dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang menungganginya.
memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, dikatakan sini timbangan. Ada orang yang memegang timbangan di tangannya. Timbangan ini dipakai untuk menimbang, untuk mengukur suatu transaksi jual beli, saudara. Timbangan dipakai untuk perdagangan. Di ayat di atas, bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk membuat goncangan di bidang ekonomi. Timbangan juga berbicara neraca. Neraca berbicara mengenai keuangan atau financial. Tuhan berkata akan ada goncangan. Pandemik hari ini secara enggak sadar ini adalah suatu wake up call untuk kita semua. Goncangan saat ini masih goncangan yang kecil, yang besar belum datang, saudara. Di ayat di atas dikatakan bahwa gandum, harga secupak gandum sedinar. Saat itu manusia makan gandum. Harga gandum saat itu secupak, artinya kalau kita hitung yaitu seliter. 1 liter harga gandum adalah sedinar. Sedinar adalah upah orang bekerja 1 hari di saat itu. Saudara, 1 hari orang bekerja hanya untuk mendapatkan makan 1 liter itu cukup hanya untuk 1 orang. Lalu bagaimana kalau mereka yang mempunyai family? Di sini dikatakan bahwa 3 cupak jelai sedinar. Saudara, jelai itu adalah makanan binatang. Yang kita lihat, harga 3 cupak artinya harga 3 liter saat itu seharga 1 orang bekerja 1 hari upahnya. Dan di sini kita bisa lihat, saudara, berarti dengan demikian taraf hidup harus diturunkan dari 1 liter gandum menjadi 3 liter jelai, yaitu makanan binatang dengan harga yang sama, sehingga ini bisa cukup untuk 1 keluarga. Bukankah keadaan ekonomi kita saat ini seperti demikian? Kalau dulu mungkin saudara bisa hidup lebih mewah, bisa makan lebih banyak, tapi sekarang saudara belanja ke market semuanya serba mahal. Kalau dulu uang $20 saudara belanja sudah cukup untuk satu keluarga dalam waktu 1 minggu. Tapi sekarang uang $20 hanya cukup untuk 1 hari. Di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa akan terjadi hal yang demikian. Bahwa apa yang Tuhan sudah berikan pada saat itu, bahwa ini adalah warning call. Tuhan akan menggoncangkan isi dunia ini. Tuhan ingin supaya anak-anaknya wake up. Wake up. Apa yang sedang terjadi? Kekristenan, saudara, bukannya hanya sekedar untuk beribadah. Datang setiap minggu ke gereja. Mungkin saat ini kita nggak bisa datang ke gereja karena kita harus stay at home. Walaupun gereja boleh dibuka, tetapi masih banyak regulasi yang harus kita ikuti. Dan kita juga harus hati-hati terhadap jemaat kita. Jadi kekristenan itu bukannya hanya untuk beribadah, melainkan kekristenan adalah berdiri di atas dasar iman. Serta berharap
hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Hanya satu harapan kita beribadah, yaitu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, hal-hal yang perlu kita ingat di dalam ketidakpastian ini, saudara. Di saat kita mengalami saat ini ketidakpastian, hal yang harus kita ingat, jangan bereaksi keliru atau salah. Jangan bereaksi keliru atau salah. Reaksi yang keliru adalah seperti mengeluh, marah-marah, komplain. Orang lain disalahkan. Itu reaksi yang salah, saudara. Karena kalau engkau menyalahkan orang lain, engkau marah-marah, itu akan memengaruhi akan damai sejahtera engkau, akan mempengaruhi iman engkau. Akibatnya situasi hati kita tidak ada damai sejahtera. Yang kedua, jangan terus mencoba melakukan yang memang sudah tidak bisa dilakukan. Jadi saudara, hal yang perlu kita ingat di dalam menghadapi ketidakpastian yang kedua, yaitu jangan terus melakukan yang memang sudah tidak bisa dilakukan. Jangan memaksakan diri melakukan sesuatu yang memang sudah tidak bisa kita lakukan. Ada kalanya dalam hidup ini kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita harapkan. Amin. Kita banyak impian, kita banyak rencana. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita untuk lakukan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, percaya terletak kekuatannya. Kita baca lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, dia bagaikan raja wali yang terbang tinggi dan tidak pernah lelah. Jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Maka Dia yang akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita bagaikan burung raja wali yang terbang tinggi. Dan kita akan berjalan, tetapi tidak menjadi lelah. Dan yang ketiga, saudara, ingat dalam ketidakpastian ini, jangan membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi yang sebelumnya. Kondisi yang normal. Jangan membanding-bandingkan hidupmu yang waktu dulu dengan waktu sekarang. Kita hidup di masa sekarang, bukannya masa yang lalu. Dan kita pun bukan hidup untuk hari esok. Tapi hari ini adalah hari ini. Jadi jangan. Banyak orang yang sering kali membandingkan, waktu dulu saya demikian, saya ini orangnya dulu begini, saya pelayanan di sana, saya menjadi ini di sana, tapi how about now? Oh, sekarang lain ceritanya. Jadi jangan bandingkan, saudara. Lebih baik hari ini, karena tidak ada yang baru dalam hidup ini, saudara. Pengkhotbah pasal 1 ayat 9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari.
Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi apa yang terjadi sekarang ini sudah terjadi pada masa yang lalu. Saudara, tidaklah bijaksana kalau kita terus-menerus mengatakan bahwa dulu lebih baik daripada sekarang. Amin. Yang keempat, jangan menyalahkan keadaan. Berapa banyak orang yang hidup dalam keadaan menyalahkan masa apa yang terjadi sekarang. Betapa banyak orang yang hidup menyalahkan akan orang lain. Betapa banyak orang hidup menyalahkan akan situasi saat ini. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain tidak akan habis-habisnya, saudara. Di situ sulit untuk membuat kita hidup menjadi lebih baik. Tapi beban hidup kita akan lebih berat. Jadi bagaimana untuk kita bisa menghadapi ketidakpastian ini? Yang pertama, berserah dan berharap kepada Tuhan. Hidup berserah dan berharap kepada Tuhan. Ini adalah yang terbaik di saat kita menghadapi situasi ketidakpastian. Saudara, percaya pada Tuhan itu adalah satu hal. Tetapi mempercayakan diri saudara, menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, itu hal yang lain. Itu the next level, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari bersandar, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kerjakan yang bisa kita kerjakan dan yang biasa kita kerjakan. Jadi saudara, di dalam menghadapi hal-hal ini, kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Saya teringat saudara, sebelum kejadian COVID ini, saya orang yang paling aktif, selalu keluar. Saya paling gak suka diam di rumah. Ya. Saya seorang businesswoman. Saya harus melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Tetapi dengan adanya ini saudara, seolah-olah harus mau tidak mau saya mengerjakan sesuatu. Saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita bisa merekonsal diri kita. Justru di saat ini saya boleh berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu. Di saat ini, saudara, saat yang terbaik untuk engkau melakukan, membangun untuk mesbah keluarga. Ini hal yang terbaik. Selain itu saudara, sebelumnya saya jarang sekali berdoa dengan keluarga, tapi saat ini setiap saat kami berdoa bersama-sama. Suatu hal yang luar biasa indahnya. Dan lagi saudara, biasanya saya gak suka masak, sekarang mulai ada hobi. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kita bekerja supaya tidak bosan di rumah. Saya mulai membuat kue, walaupun saya tidak ahlinya, tetapi puji Tuhan, ya, semakin saya membuat untuk keluarga, ada sesuatu yang kesenangan tertentu, melakukan untuk berkebun, itu sesuatu yang indah sekali, saudara. Jadi kerjakan yang bisa saudara kerjakan, jangan mengeluh, tapi mari mensyukuri dengan keadaan yang ada. Yang ketiga saudara, yaitu lakukan dengan bijaksana untuk mengurangi ketidakpastian. Saudara, pemerintah sudah melakukan penyesuaian di dalam COVID-19 ini. Kita pun harus melakukannya saudara. Menyesuaikan hidup kita. Justru di dalam masa-masa ketidakpastian ini saudara, adalah sesuatu resiko. Jangan menambah resiko pada saat ini. Contohnya, jangan menambah hutang kredit card. Karena beban saudara, pekerjaan belum memastikan. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, marilah kita bijaksana untuk mengeluarkan semua pengeluaran kita mulai cut. Saya pernah pergi ke satu toko, saya lupa tokonya. Di tiap corner ditulis, do not buy what you see, but buy what you need. Bijaksana sekali kata-kata ini. Jangan beli apa yang engkau
engkau lihat, tapi beli apa yang engkau butuhkan. Luar biasa saudara, sebuah toko bisa menganjurkan untuk kita jangan menanggung resiko. Jadi lakukan penghematan saudara, kurangi pengeluaran yang tidak butuh. Keluarkan, jangan kita beli apa yang kita inginkan. Do not buy what you want, but buy what you need. Ini kata-kata yang bijaksana. Saudara, yang keempat, yaitu terakhir, berdoa dan berpikir positif. Di saat yang seperti ini saudara, hanya doa dan memiliki positive thinking adalah hal yang membuat segalanya berjalan dengan baik. Saudara, di tengah situasi ini mari untuk kita menciptakan suatu kreasi-kreasi yang baru di dalam hidup kita. Kita mulai bahkan doa supaya Tuhan memberikan kita ide-ide yang baru, inovasi yang baru, apa yang harus kita lakukan. Kalau engkau punya usaha sendiri, pikirkan bagaimana untuk adanya sesuatu terobosan yang baru. Demikian juga di dalam hidup imanmu. Dengan adanya waktu ini, mari kita gunakan untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari Dia, untuk kita hidup mengandalkan kepada Dia. Lakukan dengan imanmu. Kegoncangan-kegoncangan akan terus terjadi, saudara. Akan terus sampai kapan tidak ada yang tahu akan kepastian. Kapan akan berakhir. Tapi saudara, dengan adanya tantangan goncangan ini, manusia harus datang hanya kepada Tuhan. Tuhan adalah harapan di dalam hidupmu. Dialah yang akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Dialah yang akan mengangkat engkau seperti terbang bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, menyelusuri seluruh jagat raya ini. Hanya Tuhan yang akan membuat engkau terbang tinggi. Engkau lari tidak akan terjantung. Engkau jalan tidak akan menjadi lelah. Saudara, sebab ketidakpastian ditambah dengan keraguan, engkau akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, mari saudara, firman Tuhan berbicara untuk memilih kemenangan dan terobosan di dalam hidup engkau, di dalam masa-masa yang tidak kepastian ini. Hanya satu yang abadi, hanya satu yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom, saya berdoa untuk engkau semuanya diberkati oleh Tuhan untuk hidup dengan sehat, dengan penuh damai sejahtera dan berkecukupan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, di saat-saat menghadapi gelombang-gelombang kehidupan yang tidak ada kepastian di dalam hidup kami. Tapi kami percaya ada satu perkara, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Mungkin dengan adanya pandemik ini, dengan adanya corona ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan untuk kami kembali kepada Engkau. Meskipun seringkali kami bertanya, Tuhan di mana Engkau? Mengapa banyak hamba-hambamu yang harus pergi menghadap Engkau di saat-saat COVID ini Tuhan? Banyak kami bertanya, tapi kami tidak berhak untuk mengerti. Karena kami tahu rencana Engkau adalah rencana baik. Tuhan berkati untuk umat-Mu yang mendengar firman Engkau. Apapun keadaan
mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau curahkan curahan Roh Kudus ke dalam hidup mereka. Pelihara mereka, kesehatan, ke pekerjaan mereka. Tuhan, berikan semua damai sejahtera. Keluarga kami, anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati untuk negara kami, Amerika ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lalui ya Tuhan. Segala pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti ada firman yang tertulis 1 Tawarikh 29:17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus, ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara-saudari terkasih dapat mempersembahkan perpuluhan untuk gereja melalui akun Zelle dan rekening bank atas nama Gereja International Worship Church atau IWC. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apabila saudara-saudari terkasih rindu akan berdoa bersama, bisa bergabung dalam Wednesday Night Club Prayer Zoom meeting yang diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan ada persekutuan dan diskusi menarik Bible Study melalui Zoom meeting yang kita adakan setiap hari Jumat jam 8 malam. Semua jemaat juga dapat mengikuti kebaktian melalui online streaming yang rutin diadakan setiap hari Minggu di media sosial Facebook International Worship Church setiap hari Minggu jam 10.30. Harap dapat disampaikan kepada teman-teman lainnya untuk mengikuti setiap kegiatan gereja International Worship Church. Mari kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, hamba percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir memenuhi akan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada secara online Tuhan, baik mereka ada di rumah, di tempat pekerjaan, atau di tempat yang manapun juga. Hamba yakin Tuhan, mereka diberkati dan mereka menerima dengan sukacita damai sejahtera-Mu mengikuti akan kehidupan mereka. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah tanganmu saat hari ini, kedangkan kepada Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sejak pagi hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama dengan saya berkata, amin.
semua.